bertambah. Aku harus beresin semuanya ini sebelum rencanaku berantakan. Aku harus telepon preman itu. Hei, cepat beresin tugas kamu. Aku mau Naila harus pergi dari rumah ini. Segera. Oke. Terima kasih ya Allah. Sekarang anakku satu lagi sudah ada di rumah ini. Udah tinggal bersama aku. Tidur yang nyenyak ya sayang. Lagi apa kamu, Nay? Mas Ardi. Nay. Apa benar itu? Bener apanya Mas? Yang dibilang Mama soal pernikahan Maya dengan Mirza, mereka mengadopsi Intan, itu adalah permintaan kamu. Kamu dalang di balik semua ini. Apa sih Mas? Aku nggak tahu apa-apa Mas. Dan aku nggak buat rencana apa-apa. Kamu nggak usah ngelak. Aku cuma nanya bener atau tidak. Karena yang aku tahu adikku Maya nggak mungkin menikah dengan laki-laki seperti Mirza. Suka pun tidak dia, Nay. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Kenapa sih kamu nuduh aku sembarangan? Aku nggak nuduh kamu, Nay. Tapi Maya nggak mungkin nikah dengan Mirza. Kecuali memang itu rencana kamu supaya Intan bisa dibawa ke rumah ini. Mas cukup ya. Mas aku tuh nggak tahu apa-apa. Dan aku nggak ngerencanain apa-apa. Kamu dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah ya. Selalu aja dengerin kata mama. Mengapa kau tak mengerti? Tante Maya masih tidur. Om Mirza juga masih tidur. Mumpung ada waktu, aku mau sholat tahajud dulu sebelum sahur. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya Allah, terima kasih. Sekarang aku bisa tinggal di sini bersama Mama. Meskipun aku belum bisa bersamanya, tapi aku senang ya Allah. Itu kayak suara Intan. Ya Allah, aku mohon jadiin Tiara baik lagi seperti dulu. Tolong jaga dan lindungi Mama ya Allah. Seperti Mama yang selalu menjaga dan melindungiku sepertiku waktu kecil. Tidak ada yang boleh menyakiti dan buat Mama sedih. Aku hanya ingin melihat Mama bahagia dan selalu tersenyum meskipun aku nggak bisa terus bersama Mama. Ya Allah, belum pernah aku mendengar doa seindah ini. Baru kali ini aku mendengarnya. Dan itu keluar dari bibir Intan. Terbuat dari apakah hati anakku ini ya Allah? Begitu banyak kebaikannya dia. Kamu bahagia sekali, Nak. Kamu terlahir dari kandungan Mama. Kamu adalah harta yang paling berharga buat Mama. Mama sayang banget sama kamu, Nak. Aku juga berterima kasih, Ma. Karena Mama udah jadi mamaku. Aku sayang sama Mama. Ma, Mama kemana ya? Jangan-jangan Mama tidur lagi sama Intan. Aku kangen ya masakan Mama. Mama juga kangen loh nyuapin kamu. Mau nggak Mama suapin? Mau, Ma? Mau duduk ya? Nih, tempe orek kesukaan Kak. Gimana rasanya? Ada yang kurang nggak? Masakan Mama tuh emang paling enak sedunia. Masa sih sayang? Bisa aja deh kamu. Beneran, Ma? Semenjak Mama nggak ada, aku terus berdoa biar bisa dimasakin. Dan disuapin lagi sama Mama. Maafin Mama ya sayang. Gak apa-apa, Ma. Yang penting kan kita sekarang udah sama-sama lagi. Maafkan Mama dulu yang pernah mengabaikan kamu sewaktu kamu masih kecil sayang. Ternyata Allah menitipkan anak yang sangat istimewa. Ma, aku mau masak dulu ya buat Mama. Tunggu ya, Ma. Ya udah.
buatan kamu ya? Telur ceplok ini spesial buat Mama. Aku yakin gak ada yang pernah bisa melepaskan ikatan hati kalian berdua. Tiara? Tante, ini semua gara-gara Tante kan? Aku bangun-bangun tuh Mama udah gak ada. Tiara. Tante, aku mau cari Mama Tante. Aku yakin Mama pasti lagi bareng Intan kan? Enggak Tiara, Intan itu lagi di kamar tante. Aku gak percaya sama Tante. Kamu gak percaya sama tante? Aku gak bakal percaya sama Tante Maya. Tante itu udah gak sayang lagi sama aku. Udah gak pernah pedulin aku lagi. Tante tuh bisa cuma belain Intan doang. Ya ampun Tiara, kamu jangan berpikir yang aneh-aneh nak. Siapa yang bilang tante gak sayang kamu? Tante itu sayang banget sama kamu. Bohong. Tante bohong sama aku. Kalau emang Tante masih sayang sama aku, kenapa Tante bawa Intan tinggal di sini? Tante mau Intan ngerebut Mama dari aku. Iya. Padahal aku sendiri keponakan Tante. Tante itu jahat. Tante bukan tante aku yang dulu. Ini semua ulah Mama. Mama udah begitu mempengaruhi pikiran anak sekecil Tiara dengan kebencian. Ma, seandainya Mama bisa berpikir lebih bijak, aku yakin cinta mereka bertiga akan tumbuh dengan tulus. Pelan-pelan ya. Iya, Ma. Ya. Abis ini aku mau bangunin Tante Maya sama Om Mirza sahur. Iya sayang. Saya tahu Maya. Saya tahu betul kamu itu bukan tipenya dia. Dia nggak mungkin suka sama kamu, apalagi menikahi kamu. Apa yang sudah kamu lakukan sama dia? Maksud kakak? Kamu jangan pura-pura bodoh. Apa memang kamu bodoh? Ya. Begini, saya jelaskan ke kamu. Maya. Nggak usah Maya. Perempuan waras mana yang mau menikah dengan laki-laki yang pernah dipenjara? Yang nggak punya pekerjaan. Yang hidupnya nggak jelas, luntang-lantung, nggak punya tujuan. Kak, terserahlah kakak mau ngomong apa. Yang jelas, kenyataannya aku nggak kayak gitu, Kak. Saya salah. Kamu anak orang kaya, anak jenderal. Kamu baik-baik, nggak pernah di penjara. Saya pernah di penjara, tapi seorang baik. Tiara, kenapa kamu buang masakan Mama? Padahal Mama udah capek-capek masak. Kamu bener-bener gak tau malu ya Intan. Udah numpang di rumah aku, pakai baju kesayangan aku lagi. Dan sekarang mau ngerebut Mama. Iya. Tiara, apa-apaan sih? Kamu kenapa kayak gitu sama Intan? Aku nggak ngerebut dia. Mama Naila kan juga mama aku. Aku nggak mau punya saudara kayak kamu. Kenapa sih kamu harus tinggal di rumah ini? Kenapa kamu selalu pengen deket-deket sama mama aku? Mah, ngapain sih mama deket-deketin Intan terus? Sayang, karena Intan juga anak mama. Ayo Ma ikut aku Mah. Aku nggak mau mama deket-deketin Intan. Ada apa ini? Mas, kasih tau Tiara dong kalau misalkan Intan juga anak aku juga.
Ya Allah, maafin aku ya Allah. Karena aku sudah membuat Naila begitu menderita ya Allah. Ayo kita ke kamar, Ma. Aku nggak mau Mama dekat-dekat sama Intan. Tiara, kamu nggak boleh kayak gitu ya. Mama itu mama aku. Lihat Intan, ini tuh mama aku, bukan mama kamu. Udah Ge, kamu sana pergi sama Tante Maya. Sekarang kan Tante Maya udah jadi mama kamu. Jadi ngapain dekat-dekat mama aku lagi? Mama yakin Intan adalah anak yang kuat. Sabar ya sayang. Ma, ayo Ma. Ayo Ma. Ayo. Mirza, ini ada apa? Intan. Nak, kamu sabar ya. Saat ini hanya ini yang kita punya. Aku bukan mau ngerebut mama dari Tiara, Tante. Aku cuma mau jadi anak mama juga. Sama seperti Tiara. Tiara, Nak, tolong bukain pintunya dong. Tante mau ngomong sama kamu. Tiara. Aku gak mau ngomong sama Tante Maya. Kalau Tante masih belain Intan daripada aku. Tiara, tolong dengerin Tante sekali ini aja. Kamu boleh marah sama Tante. Tapi kamu harus makan sahur, nggak boleh enggak. Katanya kamu mau puasanya full tahun ini, ayo. Tante gak usah pura-pura baik di depan aku. Tante sayang sama kamu, Nak. Sayang sama mama kamu juga. Mama kamu itu harus makan obat. Kalau dia nggak makan, nanti makan obatnya gimana? Nggak bisa dong. Biarin aja mama sakit, Tante. Biar aku yang ngurusin mama. Biar aku yang bisa ngerawat mama. Cucu Oma sayang. Tadi Oma dengar kamu teriak-teriak. Ada apa sih? Hah? Ada apa? Kamu? Kenapa kamu pakai baju tidur Tiara? Hah? Kamu sengaja ya? Sengaja mau ngelabui saya? Supaya saya bersifat lembut sama kamu ya? Oma, aku minjem ini. Soalnya aku gak bawa baju tidur. Banyak alasan kamu. Dasar anak gak tahu asal usulnya. Kamu ini pikir bisa menguasai sisi rumah ini. Dan kamu pikir kamu bisa menguasai miliknya Tiara. Hah? Gak bakal. Jangan mimpi kamu. Ingat itu. Masya Allah. Intan. Bu, tenang Bu. Gak baiknya kita anak kecil kayak gini Bu. Kamu Mirza. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Beraninya melarang-larang saya melakukan apapun di rumah saya sendiri. Kamu pikir kamu bisa mengatur saya di sini? Hah? Kamu itu
pantas tinggal di sini. Kamu pikir saya sebodoh Maya? Yang bisa kamu kelabui dengan dalih cinta? Hah? Kamu itu cuma seorang narapidana dan kamu di sini mempengaruhi anak saya. Dasar kamu lelaki mata duitan. Bener-bener nih orang tua. Orang tua kayak gini harusnya udah punah. Udah hilang dari muka bumi. Kalau bukan demi melindungi Naila sama Intan, gue sekut juga nih nenek tua nih. Lihat aja nanti. Saya akan segera melempar kamu lagi ke jalanan. Bersama dengan setumpuk kecil ini. Gak usah dipikirin omongannya Oma. Intan tahu kan kelakuannya Oma emang kayak gitu. Ya. Semoga suatu hari nanti Allah bisa membuat Oma jadi orang yang lebih baik. Om salut deh sama Intan. Walaupun orang nyakitin Intan, tapi Intan selalu ngasih doa yang baik buat orang itu. Kamu tuh bener-bener anak solehah. Yaudah yuk. Sini. Tante Maya kok udah nggak ada? Mama, ayo kita makan, Ma. Nanti keburu imsak lagi, biar Mama sempat minum obat. Makasih ya sayang. Kamu udah perhatian banget sama Mama. Iya, Ma. Ayo, Ma. Tante ya, gara-gara tante kamu jadi telat deh datang ke sekolahnya. Gak apa-apa, Tante. Aku juga bangunnya kesiangan. Sayang, kamu waktu itu cuma sempat ngambil baju sekolah sama tas sekolah ya? Ya, Tante. Aku cuma ingatnya kalau aku tuh harus tetap sekolah. Anak pinter, sayang. Yaudah yuk, kita pergi. Tante makasih ya. Tante tuh udah mau ngadopsi aku sebagai anak Tante. Tante tuh seneng banget, bahagia banget. Kamu sekarang bisa ketemu lagi sama Mama setiap hari. Walaupun situasinya belum membaik 100%. Tapi seenggaknya kamu udah tinggal satu atap sama Mama kamu. Kayak dulu lagi. Ya udah yuk, Nak. Sekarang kita berangkat sekolah. Oke? Sayang, kamu kok nggak sekolah? Ini udah telat loh. Aku nggak mau sekolah, Ma. Sayang, kamu harus sekolah. Kalau misalkan kamu bolos, nanti ketinggalan pelajaran gimana? Aku nggak mau sekolahnya, pokoknya aku nggak mau sekolah. Aku males, Ma. Tiara cukup. Kamu gak usah ngerengek-ngerengek kayak gitu, Papa gak suka. Sekarang kamu bangun, berangkat sekolah sekarang. Mas, kamu apa-apaan sih? Nay,
Tiara jadi kayak gini gara-gara kamu. Semenjak ada anak itu di rumah ini, nggak ada kedamaian di rumah ini. Setiap hari drama, setiap hari ada yang berantem. Muak. Kamu suka ya? Kamu suka lihat mama nangis kayak gini ya? Mama, aku nggak bermaksud buat papa sama mama berantem. Tolong ya sayang. Tolongin mama. Kamu harus sekolah. Kamu nggak boleh bolos. Karena papa nggak suka itu. Kamu mau papa marah lagi kayak tadi? Maafin aku ya, Ma. Tiara. Aku gak bakal ngambil mama kamu dari kamu. Tiara, kalau Allah sudah menghendak supaya mama bisa tinggal lagi sama aku, gak ada yang bisa mencegahnya, termasuk kamu. Aku gak butuh kertas itu. Ada perlu apa ya? Kami mau bertemu dengan Ibu Rina. Ayo, silakan masuk. Bagus kalian sudah datang. Ratmi? Iya, Bu. Mulai hari ini mereka mau bekerja di sini. Siapa yang melamar jadi satpam? Saya Bu Edi. Kalau kamu? Saya Imron, Bu. Supir baru Ibu. Mbak ini? Panggil saya Sri. Saya yang akan bantu beres-beres di rumah ini. Mirza, kamu lagi ngeliatin apa kok serius banget sih? Mereka udah di sini. Mereka siapa sih? Ibu kamu baru aja ngerekrut mereka semua. Baik. Ini asisten rumah tangga di sini. Tapi aku nggak tahu mana yang orang suruhannya Badrun. Bisa orang itu atau bisa tiga-tiganya. Lagi nih. Ratmi, bawa mereka ke belakang, kasih tahu tugas mereka masing-masing. Baik, Bu. Mari ikut saya. Jadi gimana man keadaannya? Kondisinya semakin bagus, Ardi. Untuk saat ini kondisi istri kamu jauh lebih baik. Saya bangga sama kamu. Sepertinya kamu sudah berhasil membuat benar-benar istri kamu bahagia. Saya akan terus memantau perkembangan Ibu Nela. Jika beberapa minggu ke depan kondisinya terus stabil, mungkin aku menghentikan pengobatannya. Jadi saya udah sehat, Dok? Iya. Selama Ibu Nela tetap bahagia dan senang dan tidak depresi, saya pastikan akan benar-benar sembuh dan tidak perlu obat lagi.
Ardi, ikuti saja keinginan istri kamu. Buatlah dia terus bahagia dan senang. Jangan pernah mempunyai sedih apalagi stres. Dengan begitu, kesembuhannya akan lebih cepat. Oke, Ma. Kalau perempuan itu benar-benar sembuh, susah buat aku mempengaruhi Ardi lagi. Tapi sekarang aku harus bisa manfaatin ini. Sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Ardi, Mama. Mama sudah dengar semua penjelasan dokter. Ternyata apa yang Mama katakan selama ini benar. Bener apa, Ma? Selama ini kan Mama bilang Naila itu tidak sakit. Ternyata memang dia baik-baik saja, ya kan? Jadi drama-drama selama ini yang dia bikin itu cuma modus dia supaya dia bisa membawa anak gembel itu ke rumah ini. Sekarang setelah anak itu ada di sini, dia berhenti kan berakting. Gerak-geriknya mencurigakan. Ngapain dia meriksa sisi rumah? Satpam kan tugasnya di luar. Mas, aku pergi dulu ya. Aku mau jemput Tiara. Mas Ardi masih nyuekin aku. Sampai kapan dia akan seperti ini ya? Ini semua rencana Naila. Naila sengaja menyuruh Maya menikah dengan laki-laki itu. Dan mereka berdua mengadopsi Intan. Dan Intan bisa tinggal di sini. Bisa dibawa ke sini. Ikuti saja keinginan istri kamu. Buatlah dia terus bahagia dan senang. Jangan pernah mempunyai sedih apalagi stres. Dengan begitu, kesembuhannya akan lebih cepat. Jangan-jangan justru selama ini aku yang ngebuat Naila nggak bahagia. Apa yang telah aku lakukan selama ini? Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Saya kira Bapak nggak ikut. Mas, kamu ikut. Sekolah Tiara, Pak. Baik, Pak. Sayang. Mama, Papa. Tiara senang banget bisa dijemput sama Mama Papa kayak gini. Iya dong. Itu Mama, tapi aku nggak bisa ikut sama Mama. Intan. Aku harus bikin Naila bahagia seperti sarannya Arman. Kalau emang Intan bisa bikin Naila bahagia, paling enggak aku harus tunjukin kalau aku suka sama Intan di depan Naila. Maaf, Ma, Om. Hari ini aku lagi ada kerja kelompok. Kamu pulang jam berapa? Sore, Om. Nanti aku bakalan dijemput sama Tante Maya. Ya udah kalau gitu. Tapi Intan, Ayo, Ma. Ayo kita pulang, Ma. Ayo, Ma. Hati-hati. Hati-hati ya. Ya, Om.
Mungkin ini yang terbaik buat aku.